Oke, baik, terima kasih. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Yunita Kaunar dalam Bincang Kalesang. Jadi Bincang Kalesang malam ini kita akan membahas terkait dengan PMR tulang punggung kemanusiaan. Nah, untuk seluruh PMR karena PMR ini merupakan organisasi uh, yang Palang Merah Indonesia ya, ini merupakan di bawah naungan dari Palang Merah Indonesia. Oke, anak PMR silahkan bergabung, ayo. Oke, terima kasih Sobat Kalesang. Jadi malam ini kita bahas PMR tulang punggung kemanusiaan. Apalagi di tahun ini PMR akan mengadakan kegiatan Sekota Ternate ya. Nah, seperti apa agenda PMR untuk 2023? Kali ini hadir bersama narasumber terbaik kita, yaitu ada Ketua PMI Kota Ternate Muhajirin Bailusi, dan juga ada Fahri Retob, merupakan Wakil Ketua Bidang PMR dan Relawan PMI Kota Ternate. Nih ada juga nih Surya Ardi, merupakan kesiswaan SMA Negeri 5 Kota Ternate. Wah, luar biasa. Memang kalau bicara PMR tuh berkaitannya dengan sekolah ya. Karena memang anak-anak yang tergabung dalam PMR itu merupakan siswa gitu. Oke, sambil menunggu narasumber kita malam ini, kita akan baca siapa yang sudah bergabung nih dalam Bincang Kalesang. Jadi ada Ucu 78297. Selamat bergabung Ucu. Ada juga Riri Dwiyanti. Selamat bergabung Riri, selamat bergabung. Ada Fadli Kayowa. Ayo selamat bergabung. Nah, sambil kita menunggu narasumber kita malam ini, ayo yang sudah bergabung silahkan di-share dulu nih biar apalagi anak PMR segera bergabung agar kalian juga mengetahui untuk program 2023 apa saja nih. Jangan sampai anak PMR belum tahu ya program 2023 itu apa di PMR. Untuk agendanya kan kali ini untuk Sekota Ternate ya. Ya, arti akan banyak event yang akan dilaksanakan di sana. Oke, dari sebelum kita bergabung dengan narasumber kita malam ini, untuk Sobat Kalesa yang sudah bergabung, jangan lupa untuk nanti bisa menitipkan pertanyaan lewat mention di live Instagram kali ini. Jadi kita kalau bincang Kalesang itu kita adanya seminggu 2 kali sih. Dan tak hanya bincang Kalesang saja. Kalesang itu memiliki beberapa program ya, diantaranya ada Kalesang Kampung. Jadi Kalesang Kampung itu kita akan berbicara soal program kelurahan maupun desa-desa yang ada di Maluku Utara. Seperti itu. Jadi ternyata Kalesang itu juga peduli kemanusiaan kayak PMR juga nih. Oke, sambil kita menunggu Kakak Muhdar Bailusi, Ketua PMI Kota Ternate, dan juga Kakak Surya Abu Fatih. Oke, Kak Surya Abu Fatih. Oke, ternyata narasumber kita saya coba menghubungi dulu ya Sobat Kalesa yang sudah bergabung. Nah, tetap stay untuk kita bincang-bincang terkait dengan rencana PMR untuk tahun 2023. Oke, saya akan membacakan lagi tema kita malam ini ya Sobat Kalesang, agar Sobat Kalesang yang sudah bergabung bisa tahu nih apa saja yang akan ditanyakan dalam bincang Kalesang tersebut ya. Karena nanti ada narasumber kita yang hebat-hebat nih. Apalagi Ketua PMI Kota Ternate itu juga merupakan Ketua DPR Kota Ternate loh. Wah, luar biasa pokoknya deh. Jadi yang mau penasaran seperti apa aktivitas atau agenda PMR, nanti bisa langsung di-mention di sini
dan akan dijawab langsung oleh narasumber kita yang hebat. Oke, sambil kita menunggu ya. Kita sambil menunggu para narasumber yang mau bergabung. Untuk sejauh ini sudah dikontak semuanya bergabung, tapi bersabarlah ya Sobat Kalesang ya. Oke, Anda di-share-share dulu biar view-nya makin naik nih. Biar ngomongnya lebih asik Sobat Kalesang. Oke. Kita sambil menunggu siapa saja narasumber kita yang sudah mau bergabung. Jadi narasumber kita tuh malam ini ada Ketua PMI Kota Ternate, Muhdar Bailosi, ada juga Fahri Retop, Wakil Ketua Bidang PMR dan Relawan Kota Ternate, dan ada juga Surya Ardi, kesiswaan SMA Negeri 5 Kota Ternate. Apakah para narasumber kita sudah ada yang bergabung di sini? Kita sambil menunggu dulu ya, sambil para narasumber ini mau bergabung. Oke, jadi Sobat Kalesang yang baru bergabung, jadi tema kita malam ini tuh PMR, tulang punggung kemanusiaan ya. Mereka tuh kerja-kerjanya kemanusiaan. Jadi Sobat Kalesang sudah bergabung, kita juga berpartisipasi untuk mendukung kegiatan PMR di Kota Ternate. Apalagi di 2023 ini mereka tuh ada perencanaan kegiatan PMR se-Kota Ternate. Oke ya, Sobat Kalesang yang sudah bergabung. Ini aku harus memberi dokumentasi sebelum biar mereka sangat. Oke ya Sobat Kalesang yang sudah stay tune di room kita kali ini, di room Bincang Kalesang. Tolong untuk di-share-share dulu biar lebih banyak yang stay di room Bincang Kalesang malam ini, Sobat Kalesang. Oke, sambil kita menunggu, saya akan coba menghubungi dulu Ketua PMI Kota Ternate, Muhdar Bailosi. Jadi ada juga Pak Surya Abu Fatih. Oke, Pak Surya juga belum bergabung ya. Pak Surya Abu Fatih dan Muhajirin Bailosi belum juga bergabung ternyata. Mungkin ada anak PMR di sini yang mau titip mention, bisa langsung titip mention, atau ada yang mau sharing-sharing dulu nih sama aku sebelum kita kedatangan narasumber. Ya Kak, mungkin bisa bergabung sekarang. Oh, saya siap. Oke. Belum. Oh, saya siap. Oke, jadi sudah saya hubungi, semoga mereka segera bergabung biar Sobat Kalesang yang sudah stay di Bincang Kalesang malam ini bisa mengetahui seberapa pentingkah PMR itu hadir dan apakah PMR tulang punggung kemanusiaan, program apa saja nih yang lagi mereka garap saat ini. Biar ini juga jadi motivasi kita bersama ya, ternyata kerja-kerja PMR itu seperti apa gitu. Oke, selamat bergabung. Saya akan membacakan yang sudah bergabung di Bincang Kalesang. Ada Janggala Raya. Selamat malam Janggala Raya. Ada Vanessa Fatahullah. Selamat bergabung. Ada Safrizal Rashid. Selamat bergabung. Oke, jadi kita sambil menunggu ya yang para narasumber kita malam ini. Jadi narasumber kita malam ini tuh ada Ketua PMI Kota Ternate, Muhajirin Bailosi, ada Surya Adi, merupakan kesiswaan SMA Negeri
5 kota Ternate, ada Fahri Retob yang merupakan Wakil Ketua Bidang PMR dan relawan PMI Kota Ternate. Oke, jadi yang sudah bergabung malam ini ada Faredil H46, selamat bergabung. Ada Dwi Kurnia, Ed Sandi, selamat bergabung Dwi Kurnia di live Bincang Kalesang malam ini. Ada Agus, ada Isra. Selamat bergabung di Bincang Kalesang malam ini. Jadi kita malam ini kita akan membahas tentang PMR tulang punggung kemanusiaan. Jadi bagi Sobat Kalesang yang penasaran seperti apa kerja-kerja dari PMR, karena kalau mau dilihat mungkin setiap event atau kegiatan apapun itu pasti melibatkan PMI, PMR. Apa sih itu PMI, PMR? Kita akan sama-sama menggali lebih dalam terkait dengan PMR itu sendiri dan apa saja yang mereka kerjakan mereka, karena banyak canang yang mereka canangkan di 2023. Ada juga kegiatan PMR sekota Ternate. Oke, IG PMI Kota Ternate. Oke, siap. IG PMI Kota Ternate. Oke, aku cari dulu ya. Oke, kita sambil menunggu dari narasumber. Jadi malam ini kita akan membahas terkait dengan PMR tulang punggung kemanusiaan ya. Oke, kita masih standby untuk menunggu ketiga narasumber kita malam ini. Ada Muhajir Belosi, Ketua PMI Kota Ternate. Ada Fahri Retobo, Wakil Ketua Bidang PMR, Relawan PMI Kota Ternate. Ada Surya Adi, kesiswaan SMA Negeri 5 Kota Ternate. Karena berbicara PMI pasti siswa yang dilibatkan ya. Jadi ini ada juga kesiswaan dari SMA Negeri 5 Kota Ternate. Kita sambil menunggu, sudah diinfokan bahwa yang bergabung nanti dari akun PMI Kota Ternate. Oke, kita sambil menunggu dulu ya. Sobat Kalesang yang sudah stay on di Bincang Kalesang malam ini, ada sims.dev. Selamat bergabung. Ada Ria Sundari Hamid. Selamat bergabung. Ya, yang sudah bergabung bisa langsung dibagi-bagi ya. Ini belum ada dari PMI Kota Ternate. PMI Kota Ternate belum bergabung ya. Oke, kita masih. Waduh. Belum masuk ke PMI Kota Ternate, belum ada. Ya, jadi kita masih menunggu nih Sobat Kalesang yang sudah bergabung bersama kami di live malam ini. Ini kita masih menunggu ketiga narasumber untuk bergabung. Jadi malam ini kita akan bincang terkait dengan PMR tulang punggung kemanusiaan. Oke, Sobat Kalesang, untuk diketahui bahwa Kalesang itu memiliki beberapa program, diantaranya ada Bincang Kalesang. Bincang Kalesang ini sendiri diadakan 1 minggu 2 kali maksud kami. Dan juga ada Kalesang Kampung sama 2 minggu sekali. Dan ini kita rutin di setiap minggu. Jadi bagi Sobat Kalesang yang sudah stay, segera mengikuti follow Instagram Kalesang Official agar bisa menantikan program-program terbaru dengan topik-topik yang menarik ya tentunya. Oke, kita sambil menunggu dulu ya, sambil menunggu agar para narasumber ini bisa. Selamat bergabung
Risa Sundari Hamid, selamat bergabung. Juanda, selamat bergabung. King Liv, selamat bergabung. Ernawati Torano, salam dari Torano. Jadi kita kayak mau nitip-nitip salam aja ya, salam dari Torano. Erna Torano, selamat bergabung Erna. Jangan lupa ikuti terus di Bincang Kalesang tentunya. Oke, ada _E L201. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Kalesang terbaik. Oke, cuan dah Kalesang terbaik memang. Oke, terbaik. Yo, segera follow terus nih Kalesang official, ada TikToknya Kalesang official, ada Facebooknya Kalesang Info. Bagi yang mau tahu seperti apa informasi. Oke, selamat bergabung Munayah Putri Hamsyah. Selamat bergabung J. Kibas. Selamat bergabung di Bincang Kalesang malam ini kita dengan tema PMR Tulang Punggung Kemanusiaan. Kita sambil menunggu ya dari PMR Kota Ternate yang mau bergabung dengan akun PMI Kota Ternate. Kita masih menunggu. Selamat bergabung Jamal Voluntes. Selamat bergabung Jamal. Ada di sini X second ya. X second _60. Oke, selamat bergabung. Jadi sesi diskusi dialog interaktif kita malam ini tuh terkait dengan PMR Tulang Punggung Kemanusiaan. Jadi setelah nanti narasumber kita bergabung, Sobat Kalesang yang sudah stay di room Bincang Kalesang bisa langsung menanyakan pertanyaan lewat mention yang ada di kolom komentar. Oke, Sobat Kalesang, kita masih menunggu dari PMI Kota Ternate. Ketua PMI Kota Ternate Muhajirin Bailusi, ada Wakil Ketua Bidang PMR Relawan Kota Ternate, ada Fahri Retobo, ada Surya Ardi. Kesiswaan SMA Negeri 5 Kota Ternate. Kita masih stay tune di Bincang Kalesang. Jadi Sobat Kalesang yang sudah bergabung sambil menunggu ya ada Renjana Cafe. Selamat malam Renjana Cafe yang sudah bergabung bersama kami di Bincang Kalesang. Ada Titik Nol. Wow, Titik Nol Cafe. Selamat bergabung Titik Nol Cafe. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Oke, ada Beni Wardika, ada Steak Coffee. Ada Steak Coffee, selamat bergabung. Kayaknya udah banyak cafe yang bergabung ya. Semoga nanti kita bisa ketemu dalam bincang maupun podcast Kalesang. Oke, Star Coffee Start. Selamat bergabung Star Coffee Start. Jadi, oke, PMI Kota Ternate. Akan saya undang PMI Kota Ternate. Oke, kita sambil mengundang. Jadi malam ini tema kita PMR Tulang Punggung Kemanusiaan. Kita sambil menunggu untuk PMI Kota Ternate bergabung dalam live ini. Untuk PMI Kota Ternate sudah kita undang ya untuk bergabung di live malam ini. Mungkin bisa bergabung di udah saya undang ya, mungkin bisa diterima undangannya. Oke, Sobat Kalesang yang sudah bergabung, kita akan mencoba lagi untuk mengundang Ketua PMI Kota Ternate.
Oke, baik Sobat Kalesang, jadi malam ini kita akan membahas tentang PMR tulang punggung kemanusiaan. Seperti apa agenda dari PMR di Kota Ternate sendiri, kita bakal bincang langsung dengan Ketua PMR Kota Ternate. Jadi kita sambil mengundang dulu ya, dari akun PMR Kota Ternate, akun PMI ya, PMI Kota Ternate sudah saya undang, tolong untuk diterima. Mungkin diterima dulu undangannya, Pak. Di underscore Ternate sudah saya undang. Diterima dulu. Kibas, mana headset terang? Suara kurang dia. Tapi ini punya nih dia. Karena hadir dari PMI Relawan dan PMI Kota Ternate. Selamat malam, Pak Fahri. Selamat malam, Pak Fahri. suara kurang dia. Izin Pak Fahri bisa mendengarkan suara saya, Pak Fahri? Masih bisa dengar, cuma suaranya kurang jelas. Tunggu sebentar. Oke. Baik. Oke, Pak Fahri bisa mendengarkan saya, Pak Fahri? Mana headset terada? Ini bisa connect dengan headset terada. Pak Fahri? Hah? Headset buntu terada. Oke, kita sambil menunggu Ketua PMI Kota Dia headset itu buntu. Hadirin Mbak Lucy di sini telah hadir bersama kita Pak Fahri, bidang PMR dan relawan Kota Ternate. Selamat malam, Pak Fahri. Sebentar, coba apa namanya? Selamat malam, Pak Fahri. Selamat malam. Sorry. Pak, bisa dengar suara saya, Pak? Iya, bisa. Oh, bisa. Oke, baik Pak Fahri. Kita sambil menunggu Ketua gabung. Kita sambil menunggu Pak Ketua sama Pak Surya Adi dari Kesiswaan SMA Negeri 5 Kota Ternate. Pak, terlebih dahulu karena kita sudah terjeda berapa menit yang lalu, mungkin saya langsung saja sambil kita menunggu Pak Ketua PMI untuk bergabung ya Pak. Pak, tema kita malam ini terkait dengan PMR tulang punggung kemanusiaan. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan PMR tulang punggung kemanusiaan ini seperti apa, dan katanya kegiatan PMR akan dilaksanakan 2023, dilaksanakan di Sekota Ternate. Itu seperti apa nih, Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit agar Sobat Kalesang yang sudah bergabung di sini tahu seperti apa kerja-kerja PMR itu sendiri. Silakan, Pak. Baik, memang tema yang dibangun untuk kegiatan sebentar. Memang kegiatan yang dibangun dalam kegiatan perkemahan gabungan ini, temanya itu adalah relawan atau PMR itu adalah kunci dari kesuksesan kegiatan-kegiatan PMI, kelanjutan dari kegiatan PMI. Relawan itu merupakan tulang punggung karena relawan itu adalah ujung tombak dari organisasi PMI. Mereka menjadi cikal bakal nantinya penerus organisasi Palang Merah. Memang kaderisasi PMI itu berawal dari tingkat PMR, tingkat SMP maupun SMA. Harapan terbesar kami itu adalah PMR ini nanti di saat dia tumbuh, kemudian nanti dia juga akan menjadi bagian dari roda organisasi Palang Merah Indonesia, kelanjutannya begitu.
kalau berbicara soal PMR, ini kan merupakan di bawah naungan PMI ya. Yes. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit PMR itu apa, terus agendanya apa saja? Mungkin orang yang hadir di sini bukan semuanya anak-anak PMR. Gitu. Baik. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. PMR itu pada umumnya itu terbagi atas 3. Saya jelaskan dulu tentang PMR. Palang Merah Remaja itu pada umumnya dibagi atas PMR Mula itu standarnya adalah siswa sekolah dasar. Kemudian PMR Madya itu khusus di tingkat SMP dan sederajat. Kemudian PMR Wira itu adalah tingkat SMA atau sederajat. Kegiatan-kegiatan PMR itu terletak pada tribaktinya. Ada tribakti Palang Merahnya. Tribakti itu kemudian dijabarkan menjadi kegiatan PMR itu sendiri. Nah, memang kalau untuk berbicara tentang pengembangan PMR dalam wilayah Kota Ternate, PMI Kota Ternate ini tetap juga berupaya untuk melaksanakan kegiatan atau program-program yang bersentuhan langsung dengan pengembangan kapasitas anggota PMR. Pak, kalau dilihat nih, PMR ini kan dia bergerak mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Iya. Ya, mungkin bisa jelaskan sedikit terkait perekrutannya seperti apa nih Pak, kalau di sekolah-sekolah mungkin apakah hampir seluruh sekolah yang ada di Kota Ternate ini tergabung juga nih sebagai anggota dari PMR atau seperti apa nih? Baik. Untuk anggota PMR yang ada di dalam wilayah Kota Ternate, kita baru konsentrasinya di tingkat Madya dan Wira. Untuk pengembangan di Mula, itu kita masih ancang-ancang di tahun ini, nantinya di tahun 2023 nanti kita akan coba merancang untuk pembentukan anggota PMR di beberapa sekolah sebagai sekolah percontohan. Sementara untuk di tingkat Madya dan Wira, belum semua sekolah itu terdaftar atau memiliki organisasi PMR-nya, karena pembentukan PMR itu berawal dari permintaan langsung dari pihak sekolah untuk pembentukan organisasi PMR-nya itu, karena dia masuk dalam kegiatan eskul di sekolah. Jadi harus ada permintaan dulu dari pihak sekolah, baru kita bisa bentuk. Oke, baik Pak. Untuk sejauh ini, kalau merekrut anggota PMR dari sekolah dari 3 tingkat itu, ini mengalami kesulitan tidak? Kalau dilihat mungkin PMR ini sangat besar ya, hampir sekolah itu ada PMR di situ, yang tergabung dalam PMI itu sendiri. Bagaimana nih cara strategi yang dilakukan PMI sendiri untuk bisa melibatkan anak-anak sekolah ini bisa bergabung ke PMR itu sendiri? Baik. Memang kalau berbicara tentang PMR itu masalahnya itu sangat banyak sebenarnya kalau kita bicara tentang PMR, karena kita di Kota Ternate tingkat Madya dan kemudian 14 sekolah memang kita agak sedikit terkendala kalau PMR yang dilaksanakan secara serentak atau secara bersamaan dari beberapa sekolah. Kita terkendalanya itu dari beberapa sumber daya, khususnya untuk permintaan fasilitator. Memang kita agak terkendalanya di situ. Tapi tetap kita berupaya keras untuk sendiri. Kemudian untuk menjawab tentang persoalan yang ada di PMR itu sendiri, kemarin pelatihan pembina damping. Pelatihan pembina damping itu bermaksud untuk membantu pengembangan kapasitas pengembangan organisasi PMR itu di sekolah, karena kita tahu ada beberapa masalah yang bisa kita jangkau, itu nantinya bisa dijawab langsung oleh teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan pembina damping. Tapi yang masuk dalam pelatihan pembina damping ini, pelatihan pembina damping itu akan ditugaskan oleh PMI Kota Ternate, tetapi harus berdasarkan permintaan dari pihak sekolah. Karena kami
masih merancang tentang durasi penugasan dari teman-teman pembina damping. Itu dia bisa per triwulan, bisa per semester atau per 1 tahun. Baik, Pak Fahri tahan dulu, saya sapa Ketua PMI dan Pak Surya yang sudah bergabung. Selamat malam, selamat bergabung Ketua PMI Kota Ternate Pak Muhajir Belusi dan juga Surya Adi, kehasiswaan SMA Negeri 5 Kota Ternate. Selamat bergabung Pak. Selamat ya. Makasih banyak. Ketua sehat-sehat ya Pak Ketua ya. Iya. Pak Ketua. Semangat. Sehat. Pak Ketua, selamat malam. Semangat. Sehat-sehat. Malam. Sehat, alhamdulillah. Oke. Oke, baik Pak Fahri, bisa dilanjutkan Pak Fahri. Apa itu? Apakah karena memang PMR dari dulu sudah dikenal, jadi tidak susah untuk melakukan rekrut di sekolah-sekolah, atau seperti apa nih Kak? Baik, saya pertama menyampaikan terima kasih atas Kalesang yang telah mengundang kita untuk berdiskusi pada malam ini. Beberapa catatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahri, Ketua Bidang Relawan. Di sekolah-sekolah itu memang secara mayoritas mereka sudah tahu tentang palang merah. Namun memang ini kita butuh sosialisasi dari tahun ke tahun, tidak sekedar membiarkan seperti itu. Organisasi ini harus dilakukan secara keberlanjutan, khusus untuk sosialisasi dan tentunya secara masif mau dikenal palang merah melalui PMR di sekolah SMP, kemudian SMA, itu juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi palang merah. Saya kira dari situ baru bisa secara keseluruhan orang bisa tahu dan bisa minat masuk ke palang merah. Tetapi memang secara garis yang paling prinsip di palang merah itu bagaimana bicara soal-soal kemanusiaan. Saya kira prinsipnya di situ. Oke, Pak Ketua, ini kan di 2023 nih ada rencana kegiatan PMR Sekota Ternate. Di rencana kegiatan ini apa yang nanti jadi titik fokusnya, Pak? Apa yang akan didorong oleh PMI untuk kegiatan di PMR di 2023 ini? Ya, kita di 2023 dan di hampir setiap tahun itu PMR selalu melakukan kegiatan Ternate. Bahkan kalau ada kegiatan-kegiatan provinsi, kita juga terlibat di dalamnya, kalau itu dilakoni oleh provinsi. Arah kita di tahun 2023 itu yang pertama memastikan konsolidasi organisasi di level PMR itu tetap berjalan, kemudian penguatan kapasitas di level PMR, karena mereka itu suatu waktu akan jadi relawan dan mereka suatu waktu akan diberikan ruang untuk memimpin palang merah, mengelola organisasi palang merah, sehingga arah kegiatan itu tetap diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya anggota PMR dan tentunya mengarah ke leadership. Kan banyak hal, banyak kegiatan. Tentunya ada beberapa catatan juga yang akan diberikan penguatan ke sana berkaitan dengan situasi dan kondisi kita di Ternate. Itu juga butuh teman-teman diberikan resource sumber daya dari aspek bagaimana respon terhadap bencana dan lainnya. Saya kira itu yang menjadi sasar kita.
dan teman-teman di relawan dan organisasi juga sudah menyiapkan skenario-skenario itu secara teknis disiapkan oleh mereka. Tetapi secara umum kami berharap dalam kapasitas sumber daya PMR itu harus menjadi harapan terakhir kita dalam rangka selain siklus pergantian kepemimpinan juga mampu memastikan bahwa setiap kegiatan penanganan kebencanaan, kemudian kemanusiaan dan seterusnya itu bisa dilakukan oleh mereka jangka panjang. Teknisnya mungkin secara detail oleh teman-teman di bidang. Kira itu. Oke, baik Ketua, kalau mau dilihat PMR ini sendiri untuk sejauh ini dari tahun ke tahun hingga saat ini mungkin pengaruhnya masih sangat kuat nih. Yeah. Mungkin dari Pak Ketua bisa menjelaskan sedikit misi dari PMR itu sendiri apa, terus apa yang membuat PMR ini sangat kuat gitu, meski sudah banyak komunitas yang sudah organisasi yang hadir, namun kalau mau dilihat PMR ini masih sangat kuat gitu di saat ini. Baik, saya mau sampaikan bahwa memang semboyan PMR itu kalau mau dibaca secara umum semboyannya adalah kita semua bersaudara. Kemudian dari konteks itu yang digunakan sebenarnya kita semua bersaudara ini digaungkan oleh Handri Dunan, Bapak Palang Merah, dan sampai saat ini itu terus digaungkan oleh kita sebagai Palang Merah, baik di level atas sampai ke bawah. Yang pasti misi Palang Merahan misi PMR itu tidak keluar dari misi yang ditetapkan secara kelembagaan di anggaran dasar anggaran rumah tangga, bahwa dia sama misinya adalah misi kemanusiaan. Dan saya bilang tadi moto di awal, moto kepala PMR itu menurut Henry Dunan itu adalah kita semua bersaudara, dan makna yang tersirat dari kalimat itu adalah tadi semangatnya akan kita goalsnya ada di kemanusiaan, bahwa bicara soal kemanusiaan adalah sesuatu yang harus dan wajib dilakukan oleh siapapun, tidak hanya PMR, tidak hanya Palang Merah. Dan saya kira cita-cita besar itulah yang menjadi ruang dan fleksibilitas teman-teman PMR dan kita di Palang Merah menyampaikan itu tidak hanya di satu komunitas, tetapi tidak hanya satu komunitas dan agama, tetapi lintas. Itu yang menjadi ruang kita untuk kita melakukan, sehingga Palang Merah tetap kuat baik di level PMR yang sudah disampaikan tadi maupun KSR di tingkat universitas. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Ketua. Kalau mau dilihat ternyata prinsip dari PMR itu prinsipnya yang dibangun sehingga persatuan ini masih terjaga hingga kini. Oke, baik. Saya langsung dulu ke Pak Surya Adi. Nah, kalau Pak Surya bisa. Halo. Ya, baik Pak Surya. Ya, baik. Terima kasih Pak Surya. Ini saya mau tanya dulu nih, karena tadi prinsip dari PMR itu sendiri karena soal persaudaraan ya, dan masih bertahan hingga kini sebagai kesiswaan SMA Negeri 5 Ternate. Ketika PMR ini hadir di sekolah Bapak nih, apa yang disampaikan sehingga begitu banyak siswa-siswa yang terlibat dalam PMR ini sendiri? Apakah karena persaudaraannya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, Pak. Oke, baik. Sebelumnya mohon izin Pak Ketua, Pak Fahri. Siap. Iya. Oke, terima kasih ya kepada Kalesang yang telah mengundang dan memberikan kesempatan kepada kami di SMA Negeri 5 Kota Ternate untuk bergabung dan
bisa andil dalam kabarkan terkait dengan misi-misi kemanusiaan yang digalang oleh PMI. Ya, oke. Jadi alhamdulillah di SMA 5 Kota Ternate ini PMR itu usianya cukup sudah lumayan lama ya, dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah juga selalu peserta yang ingin bergabung di dalam PMR itu sendiri selalu ada peningkatan seperti itu. Lihat perkembangan ini tidak jauh ya, tidak terlepas dari misi PMI itu sendiri. Saya melihatnya seperti itu, karena misi yang dibangun dan ditanamkan kepada para relawan, ya baik KSR-nya maupun ke tingkat PMR di sekolahnya itu, ini tidak terlepas dari kemanusiaan. Dan keterlibatan PMR di SMA 5 sendiri banyak. Ya, misalnya setiap hari Senin itu kan ada upacara. Nah, jadi relawan-relawan PMR itu, anggota-anggota PMR selalu standby untuk mengantisipasi jangan sampai ada siswa yang pingsan misalnya gitu ya. Nah, mungkin itu salah satu bukti nyata real gitu yang bisa langsung dilihat oleh teman-teman siswa yang lainnya. Begitu tangguh para anggota PMR-nya, tangguh, cekatan gitu ya. Kemudian tanpa pamrih ya, karena memang semua bekerja sebagai sukarela. Ya, membantu teman-teman yang lain yang sakit, yang pingsan. Hampir setiap hari selalu ada aktivitas yang dilakukan oleh anggota PMR di SMA 5 terkait dengan kemanusiaan. Kan setiap hari itu selalu ada yang puru sakit kah, atau kepala sakit, itu selalu dilayani dan dibantu oleh teman-teman dari anggota PMR. Mungkin itu salah satunya ya, salah satu yang menjadi faktor kenapa PMR di SMA 5 ini bisa dikatakan aktif dan konsisten. Konsistensinya juga cukup diakui lah seperti itu. Kurang lebih begitu. Baik Pak, kalau di SMA 5 sendiri nih, untuk anggota PMR-nya sendiri berapa banyak nih Pak? Kalau untuk di tahun 2022 ini terakhir kemarin tercatat di kesiswaan sejumlah 56 anggota. Itu terdiri dari kelas 1 yang aktif semuanya. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya, ada 56, dan dari ke-56 itu ada penjadwalan juga. Dari semua anggota itu dijadwalkan untuk setiap hari standby di UKS ya, unit kesehatan sekolah, ada yang standby. Jadi ketika misalnya ada teman-teman yang lain siswa butuh pertolongan, maka ada yang standby diperbantukan di UKS untuk bisa saling membantu gitu. Mungkin saya lanjut ke Pak Fahri. Pak Fahri, sebagai wakil ketua bidang, ini program apa saja yang biasa dilaksanakan di setiap sekolah? Apakah siswa-siswa yang tergabung dalam anggota PMR ini diberi pelatihan khususkah, training khususkah, sehingga mereka tuh punya punya kemampuan atau keahlian dalam menangani soal kemanusiaan? Mungkin ada pelatihan khusus gitu yang diberikan atau seperti apa nih Pak? Baik, untuk kegiatan PMR kita dudukan dulu untuk dudukan dulu tentang tugas dan fungsi PMR dulu. PMR itu sebenarnya punya sekolah sebenarnya. PMR itu adalah punya sekolah. Cuman pengembangan kapasitasnya adalah kewenangannya dari PMI. Nah, di sini kita bagi wilayah, kita bagi fungsi dari PMI itu sendiri maupun dari pihak sekolah. Program yang dibangun langsung oleh pihak sekolah melalui kegiatan inti, kegiatan organisasi PMR itu sendiri. Sementara untuk PMI Kota Ternate, kita tadi yang telah saya sampaikan, kita sudah melaksanakan kegiatan pelatihan pembina damping. Tujuannya adalah untuk membantu para pembina memiliki keterbatasan
orientasi pembina PMR ini ada dua maksud yang kita laksanakan. Maksud pertama itu adalah untuk menyamakan persepsi, menyatukan persepsi tentang pola pembinaan PMR sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh PMI. Memang kalau kita melihat tentang pengembangan organisasi PMR di Kota Ternate masih sifatnya variatif, pengembangannya masih sifatnya variatif. Ada juga yang mengikuti masih pola lama yang masih bertahan sampai sekarang, sehingga tujuan dari pelatihan orientasi pembina PMR kemarin kita laksanakan salah satunya untuk menyamakan persepsi tentang pola pembinaan. Kemudian yang maksud kedua dari orientasi pembina itu sendiri adalah untuk penguatan kapasitas dari pembina itu sendiri. Sehingga harapan terbesar kami, ending dari pelaksanaan kegiatan orientasi pembina PMR kemarin, pembina itu memiliki pemahaman yang baik tentang pengembangan kapasitas organisasi PMR sesuai dengan kurikulum PMI. Kemudian kita juga pernah melaksanakan kegiatan Jumbara PMR ke Kota Ternate. Jumbara PMR Kota Ternate ini sebagai bagian dari kegiatan yang sifatnya akbar, mengumpulkan seluruh anggota PMR yang ada di Kota Ternate. Kemudian nantinya kita akan melihat capaian tentang penguasaan materi, baik itu materi maupun teori praktek yang biasanya dipelajari oleh anggota PMR itu sendiri sebagai bagian dari bahan evaluasi bagi kami PMI Kota Ternate untuk lebih pada konsentrasi pada peningkatan kapasitas organisasi PMR itu sendiri. Nah, sementara untuk di wilayah sekolah, ada pengembangan kapasitas PMR itu yang dikembangkan langsung oleh organisasi di internal sekolah itu sendiri. Jadi, organisasi PMR itu juga memiliki program. Di sekolah juga dia memiliki program tentang pengembangan kapasitas, baik secara individual kepada anggotanya, maupun secara kolektif untuk organisasinya. Tinggal kami dari PMI menyesuaikan dengan permintaan dari pihak sekolah, apabila ada kegiatan yang dikembangkan di sekolahnya masing-masing. Begitu. Oke, baik. Pak, kalau mau dilihat, setiap organisasi pasti ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang tidak bertahan lama, ada yang bertahan lama. Ya, kalau mau dilihat PMI ini mungkin dari tahun itu tetap ada dan masih tetap kuat gitu. Slogan atau doktrin khusus gitu kepada anggota PMI maupun PMR agar mereka tetap stay atau tetap jadi anggota PMI, atau jika larangan khusus ada tidak ketika anggota PMI atau PMR melakukan kesalahan ini bisa dikeluarkan dari keanggotaan? Ada tidak aturan dalam keanggotaan seperti itu? Baik. Saya sentil dulu tentang keberadaan PMR dalam wilayah Kota Ternate dulu. PMR itu di wilayah Kota Ternate sudah hadir dari tahun 1980-an. Sekitar tahun 80-an itu PMR-nya sudah ada. Dari Maluku Utara statusnya masih kabupaten, itu PMR-nya sudah ada. Dan alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang. Mengenai keanggotaan, memang betul yang disampaikan tadi bahwa memang anggota PMR itu kadang ada yang awal masuk, keinginan terbesarnya itu masuk, kemudian anggotanya sangat banyak, tapi lambat laun kemudian karena mungkin karena kesibukannya masing-masing, jumlah keanggotaannya itu semakin berkurang. Kalau dilihat dari aturan main PMI tentang keanggotaan, memang ada aturan main keanggotaan PMI itu ada. Hilangnya keanggotaan seseorang itu diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga PMI. Yang pertama itu, kalau keanggotaan itu hilang apabila yang pertama itu meninggal dunia. Catat meninggal dunia, maka keanggotaannya juga hilang. Kemudian yang kedua itu adalah mengundurkan diri. Kemudian yang ketiga itu adalah diberhentikan. Nah, kalau di poin 3 ini diberhentikan itu apabila yang bersangkutan itu sudah merusak pencitraan organisasi. Nah, itu bisa diambil langsung oleh PMI Kota Ternate untuk pemutusan atau pemberhentian keanggotaannya.
itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sebelum kita lanjut, kita akan membacakan mention dari Sobat Kalesang yang sudah bergabung. Banyak mention yang masuk ini memberi semangat kepada ketiga. Jangan-jangan ini semua anak-anak PMR nih. Oke, saya akan bacakan dulu nih. Ada Ian ID Idham, SMA 5 The Best. Wah, ini kayaknya semua bukan pertanyaan, tapi mereka memberikan semangat. Mungkin saking semangatnya karena narasumber yang ada di depan ini adalah semua mentor mereka nih. Oke, ada kita katakan lantaran terbaik, the best mentor. Wah, luar biasa. Ternyata yang hadir di sini mentor mereka semua. Jadi mereka tuh nggak ada pertanyaan, tapi komentarnya memberi semangat. Oke. Baik Pak. Nanti di Bincang Kalesang ini setiap ada mention yang masuk dalam Bincang Kalesang, untuk teman-teman yang Sobat Kalesang yang sudah bergabung, kita akan membacakan setiap mention yang masuk untuk dijawab oleh para narasumber kita. Oke, baik. Saya akan bacakan juga dari jenal.hr, Bapak Wakil Relawan PMI, keren. Wah, ini bukan pertanyaan, tapi memberikan semangat semua nih. PMI Kota Ternate top. PMI Kota Ternate luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut, karena belum ada pertanyaan, ini semua memberikan hanya memberikan memberi semangat ya. Tiga narasumber top. Oke, baik. Saya langsung ke top Pak Fahri, luar biasa Pak Fahri. Satu jam. Power kaset jam top sebenarnya. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Pak Ketua, mungkin Pak Ketua kita sedikit. Ini kayaknya ya yang dibangun sehingga kalau sejauh ini kalau kegiatan organisasi yang hadir hanya di PMI gitu. Kemarin juga ada kegiatan di Pelabuhan Semut. Memang sangat excited, luar biasa, semangat. Mungkin ada slogan apa gitu yang dibangun atau doktrin khusus gitu apa yang dibangun karena biar agar menjadi referensi untuk organisasinya, apa membuat PMI masih bertahan. Putus. Iya. Oke, Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan slogan apa yang dibangun oleh PMI sehingga membuat relawannya itu betah dalam organisasi tersebut. Apakah di dalam organisasi itu ada kayak doktrin-doktrin yang dilakukan sama ketuanya atau sama keanggotaannya kepada agar mereka tetap bisa di organisasi ini selain karena kemanusiaan gitu. Baik, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa di Palang Merah itu ada 7 prinsip dasar yang menjadi, kalau saya melihat menjadi kekuatan di Palang Merah sampai turun ke Pak PMR. 7 prinsip dasar itu yang pertama kemanusiaan, kesamaan, kemudian kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Saya ingin rata-rata anak-anak PMI itu relawan tidak tangguh, tidak canggung berkaitan soal
itu menjadi prioritas apa yang keinginnya. Jadi mereka memprioritaskan soal itu. Kemudian yang seluruh relawan dan di tingkatan baik PMR maupun KSR dan pengurus ditambah lagi dengan pergaulan keseharian sosial kemasyarakatan, kemudian mereka menangani kegiatan-kegiatan itu menganggap sesama orang, jadi ada kesetaraan di situ. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada kelas di situ. Itulah yang menjadi poin mereka. Kemudian mereka berada di posisi netral, tidak ada keberpihakan A, B, C dan seterusnya. Tidak bermain di wilayah-wilayah yang praktis. Dan memang mereka kemudian diajak untuk bersikap mandiri, dilatih untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selalu mandiri. Tidak lagi ada misalnya kalau misalnya ada kegiatan kemudian ada peristiwa kebencanaan atau apa-apa itu langsung mereka secara sukarela, secara mandiri langsung bergegas melakukan itu. Ada instruksi teman-teman di bidang organisasi dan relawan, tetapi secara kemandirian mereka langsung mengambil langkah. Kemudian kesukarelaan mereka. Jadi tanpa harus diberikan sesuatu itu orang lain. Itu yang ada di sana. Kemudian persatuan dan kesatuan itu selalu dijaga. Kemudian persatuan dan kesatuan dalam membangun dan menciptakan kesulitan dalam melakukan kegiatan itu sangat terlihat di situ. Mereka tentunya memastikan lingkungan dan alam sekitar itu menjadi bagian dari mereka. Kira itu catatan yang mereka pegang menjadi prinsip dasar itu dan Oke. Jadi sudah tentu orang-orang yang bergabung dalam API Open PMR ini ternyata memang orang yang punya jiwa kepedulian yang tinggi dan ikhlas ya, seperti itu ya. Oke, baik, saya akan membacakan nih ada mention dari Get Saternate. Kak mau tanya apa saja yang menjadi daya tarik untuk Apremu kelima. Mungkin bisa dijawab mulai dari Pak Fahri bisa menjawabnya. Bisa diulangi? Pertanyaannya saya ulangi lagi ya, pertanyaannya apa saja yang menjadi daya tarik untuk Apremu kelima? Baik. Apremu kelima. Baik. Ya, kalau kegiatan Apremu itu sendiri ajang prestasi kreativitas untuk relawan muda khususnya PMR dalam wilayah Kota Ternate. Daya tariknya tuh sebenarnya kegiatan ini yang pertama adalah kegiatan gabungan, kegiatan yang melibatkan seluruh anggota PMR. Pelaksananya itu adalah SMA Negeri 5 Kota Ternate. Kami dari PMI Kota Ternate tetap memberikan support dukungan untuk kelancaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian dari sisi lain yang kami lihat dari kegiatan Apremu ini adalah bagian dari ajang untuk menunjukkan kemampuan dari seluruh anggota PMR yang ada dalam wilayah Kota Ternate tentang sampai sejauh mana tingkat pemahaman, tingkat kreativitas dari anggota PMR yang akan ditunjukkan nantinya dalam ajang kegiatan pertemuan di Macut tersebut. Kemudian ini juga bisa menjadi bagian dari kegiatan evaluasi bagi seluruh anggota PMR nantinya di saat mengikuti kegiatan, karena yang kami lihat dari acuan pelaksanaan kegiatan tersebut, ada kegiatan yang sifatnya kompetisi, ada kegiatan yang sifatnya lomba. Kegiatan lomba yang PMR bisa nantinya. Dan saya pikir ini juga menjadi daya tarik tersebut
sendiri buat kelompok PMR yang lain nantinya untuk terlibat tersebut. Karena perlu diingat juga bahwa nantinya di bulan nantinya PMR yang sifatnya nasional, kegiatan Jumbar nasional nantinya yang dilaksanakan oleh PMI pusat, mungkin ini menjadi bagian dari kegiatan untuk kekurangan yang ada dari beberapa sekolah untuk menyongsong atau menyambut kegiatan Jumbar nasional nantinya. Oke, baik. Baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua dan Pak Surya terkait dengan Apkrimu kelima. Kalau Penter, salam kemanusiaan, izin bertanya, PMI Kota Ternate, terkait dengan nomor unit masing-masing sekolah, apakah tahun 2023 ini sudah dapat direalisasikan? Mungkin Pak Ketua bisa menjawabnya, Pak Ketua. Ya, nomor unit itulah sudah disiapkan oleh teman-teman Kamaskot dalam perbaikan, karena kita juga secara digital itu disiapkan secara nasional sampai pada posisi keanggotaan kita itu akan secara sistem itu terupdate nasional. Kalau ada yang tidak hanya yang tadi dibilang, tetapi secara keanggotaan juga lagi disiapkan, lagi ditata semua 2023 sampai terus. Oke, baik, terima kasih Pak Ketua. Ini ada juga mention dari apa dari Pak Surya ya. Pak Surya mungkin bisa menjawab sedikit terkait dengan kemauan dasar apa yang bisa untuk kita bergabung di PMR itu apa, kemauan dasarnya itu apa gitu. Oh iya, baik. Sebelum saya menjawab itu, mungkin saya sedikit mohon izin Pak Fahri menambahkan. Tadi ada yang bertanya terkait dengan kegiatan Apkremu, ya. Kebetulan kegiatan Apkremu yang kelima di tahun 2023 ini penyelenggaranya itu ada di SMA 5. Dan ini merupakan bagian dari kepercayaan ya yang diberikan oleh PMI Kota Ternate terutama kepada SMA 5 untuk bisa menjadi tuan rumah penyelenggaraan Apkremu yang kelima. Dan salah satu tujuan khusus mungkin ya yang bisa disampaikan adalah ini adalah untuk mengevaluasi ya, terutama para anggota-anggota yang ada di sekolah-sekolah, di PMR, di sekolah-sekolah masing-masing, dan tak terlepas PMR SMA 5 sendiri, sehingga tentunya yang menjadi inti dari evaluasi itulah terkait dengan 7 modul yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Ya, kepada PMI dan teman-teman semua. Mudah-mudahan kegiatan Apkremu nanti yang insya Allah dilaksanakan di tanggal 16 sampai 21 Februari bisa berjalan lancar, kehalangan satu apapun. Insya Allah. Oke, baik. Itu sudah tambahan, izin insya Allah. Ini saya melihat teman-teman para relawan ya dari KSR, kemudian itu, dan saya melihat luar biasa memang. Tidak ada kerjaan yang lebih mulia dari pekerjaan relawan. Saya lihat. Jadi ini perlu apresiasi yang cukup tinggi ya kepada teman-teman KSR. Kerjaan yang begitu kelas. Boleh diulang tadi apa ya pertanyaannya tadi? Motivasi ya, motivasi dasar. Pertanyaannya apa saja kemauan dasar Iya. PMR? Iya, baik. Saya melihat dari beberapa peserta anggota yang ada di PMR SMA 5 itu
kebanyakan para anggota yang bergabung di PMR itu adalah keinginan yang besar untuk turut andil dalam misi kemanusiaan. Jadi tidak ada alasan lain untuk bergabung di PMR itu kecuali cuma satu, yaitu kemanusiaan. Setiap pekerjaan dan yang diadakan di khususnya desa berkaitan dengan dan itu semuanya dikerjakan tanpa pamrih lain. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ya alhamdulillah sampai sejauh ini perjalanan PMR di SMA 5 anggota PMR SMA 5 mengundurkan diri dari keanggotaan PMR gitu. Nah, ini yang menjadi penguat ya bagi penguat untuk peserta-peserta yang lainnya yang pengen masuk, karena memang selain jiwa kemanusiaan yang tinggi, juga rasa persaudaraannya juga cukup erat gitu ya. Karena saya melihat juga proses di perekrutannya, kemudian proses pelantikannya itu yang ditanamkan adalah jiwa-jiwa kemanusiaannya dan juga persaudaraan, kebersamaan sesama manusia gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya lanjut dulu ke Pak Ketua nih. Ada pertanyaan juga nih dari mention dari Juanda. Sejauh ini prestasi apa saja yang sudah diraih oleh PMR Kota Ternate ketika bicara prestasi di luar daerah? Di PMR Ternate ini banyak kegiatan baik secara internal dan eksternal, dan prestasi mereka juga sudah cukup dari setiap macam kegiatan itu. Dan dari prestasi-prestasi khusus untuk kegiatan-kegiatan di internal maupun yang mereka ikuti di eksternal maupun di luar daerah juga cukup banyak. Dan biasanya masing-masing sekolah itu kita melihat berbagai macam lomba dan kegiatan, apalagi berkaitan dengan peningkatan kapasitas mereka baik secara personal maupun di berbagai macam kegiatan itu. Di luar juga seperti itu. Dan banyak hal yang sudah dilakukan oleh Palang Merah. Memang kalau misalnya prestasi Kepalang Merahan di luar PMR, secara keseluruhan relawan PMI, saya kira kita tidak menyampaikan sesuatu yang kita sudah lakukan. Tapi cukup besar kontribusi dan tanpa pamrih dan tanpa bahwa kita sudah membantu banyak pemerintah Kota Ternate. Saya kira itu mungkin catatan. Oke, baik, selamat kemanusiaannya. Oke, ada juga R. Mandelta. Mohon izin bertanya ke Kakak Wakil Ketua Bidang PMR dari Relawan PMR Kota Ternate. Dilihat saat ini di tahun 2023, PMR seluruh Kota Ternate akan turut serta dalam kegiatan Akpre di 5 dilaksanakan oleh SMA Negeri 5. Itu seperti apa, Pak? Ya, harapan terbesar kami dari PMI Kota Ternate untuk seluruh PMR yang ada dalam wilayah Kota Ternate itu bisa terlibat dalam atau melibatkan diri dalam kegiatan kegiatan Akremo nantinya yang dilaksanakan oleh SMA 5 Kota Ternate. Tadi yang sudah kami sampaikan bahwa PMI Kota Ternate tetap berupaya keras untuk memberikan dukungan, memberikan support kepada penyelenggara demi kesuksesan pelaksanaan kegiatan. Salah satu dari support yang diberikan itu adalah
kami dari PMI Kota Ternate itu menyiapkan teman-teman fasilitator maupun teman-teman nyuri nantinya yang akan disiapkan oleh PMI Kota Ternate disesuaikan dengan permintaan dari pihak SMA 5 Kota Ternate. Keterlibatan teman-teman dari PMI ini dalam kegiatan Apkremu itu sendiri nanti akan diberikan semacam penilaian khusus oleh teman-teman sampai nantinya akan melihat tentang perkembangan atau kemampuan organisasi dari PMR masing-masing sekolah nantinya yang terlibat dalam kegiatan Apkremu. Kemudian dari masing-masing individu teman-teman PMI yang terlibat dalam kegiatan Apkremu itu sendiri diwajibkan nantinya untuk memberikan laporan tentang tugas yang telah dilaksanakan di Apkremu sebagai bagian dari evaluasi nantinya kita dalam pengembangan kapasitas organisasi PMR itu sendiri, dilihat atau diukur dalam kegiatan Apkremu itu sendiri. Demikian. Oke Pak. Pak, ada lanjutan pertanyaan nih terkait dengan kegiatan Suaranya terputus. Koneksi terputus. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap PMR jika evaluasi tersebut, maka evaluasi dalam bentuk apa ya dengan kira-kira? Baik. Lagi Pak. Izin menjawab. Terkait dengan kegiatan Apkremu tersebut, apakah ada tindak lanjut dari PMI Kota Ternate atau dilakukan oleh setiap PMI tersebut? Maka evaluasi dalam bentuk apa kira-kira? Baik. Untuk kegiatan Apkremu tersebut, kalau ada evaluasi nanti izin menjawab Ketua. PMI Kota Ternate Evaluasi seperti apa? tadi yang dalam yang tadi kami sampaikan bahwa dalam kegiatan Apkremu ini ada keterlibatan teman-teman yang nantinya akan ditugaskan langsung oleh PMI Kota Ternate. Kewajiban dari teman-teman itu akan menyampaikan laporan tentang tugas yang telah dilaksanakan. Salah satu tugas yang nanti akan diberikan oleh PMI Kota Ternate dalam kegiatan Apkremu buat teman-teman fasilitator maupun teman-teman yang menjadi tim penilai nantinya adalah bertugas untuk mengukur tentang kemampuan dari masing-masing sekolah itu sendiri yang terlibat dalam kegiatan Apkremu. Nantinya akan menjadi evaluasi dari PMI Kota Ternate. Hasilnya akan kami diskusikan, kami akan memanggil koordinator forum relawan. Kita akan berdiskusi melihat cakupan kemampuan dari beberapa sekolah. Kita lihat mana yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dan mana yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Kemudian itu menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pembinaan atau konsentrasi lebih kepada sekolah yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata nantinya. Demikian. Oke, baik. Ini masih ada satu pertanyaan mungkin dari Fitri Taningsa. Saya bacakan ya Pak. Mohon izin bertanya, apakah peserta Apkremu kelima hanya berlaku untuk PMR di Kota Ternate atau peserta dari luar kota yang lain juga? Iya. Mohon izin Pak Fahri, kalau ini kayaknya saya bisa menjawab. Karena ini pertanyaan untuk penyelenggara ya. Kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua dalam kegiatan Apkremu ini. Jadi kemarin sesuai dengan juknis yang sudah dibuat bersama di bawah asuhan atau bimbingan dari PMI Kota Ternate dan persetujuannya juga bahwa disepakati untuk peserta Apkremu di tahun 2023 ini hanya terbatas Kota Ternate saja. Ya, ini kayaknya jawaban agak mengecewakan untuk kota-kota yang lain ini. Karena terus terang kemarin itu ada beberapa sekolah dari Tidore gitu kan, kemudian ada juga dari Halbar yang sudah mengontak panitia untuk bisa bergabung.
Cuman karena satu dan lain hal, pertimbangan yang lain begitu, akhirnya kita menetapkan untuk tahun ini hanya sebatas di Kota Ternate terlebih dahulu. Mungkin ke depan ya, insya Allah akan dievaluasi lagi gitu oleh teman-teman yang lainnya, terutama oleh PMI Kota Ternate, bisa diluaskan lagi, diperluas untuk jangkauan pesertanya, seperti itu. Ya, saya izin menambahkan. Siap. Untuk kegiatan-kegiatan sifatnya akbar, itu terpulang pada penyelenggara sebenarnya. Siap. Oke, baik. Terpulang pada penyelenggara. Kalau penyelenggara itu memberikan ruang khusus untuk dalam PMR dalam wilayah Kota Ternate, pesertanya itu berarti dalam wilayah Kota Ternate. Tapi kalau dibuka peluang untuk bisa terlibat PMR dari luar Kota Ternate juga bisa, cuman itu lintas koordinasinya itu harus ke PMI provinsi nantinya. Demikian. Oh iya, siap. Oke, jadi Ya, untuk sejauh ini masih di Kota Ternate. PMI Kota Ternate akan menyelenggarakan lebih besar lagi ya. Insya Allah ya, pasti itu. Kabupaten kota lain juga bisa bergabung. Iya. Oke. Ya, mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Untuk closing statementnya, mungkin saya minta dari ketua terlebih dahulu untuk closing statementnya. Baik, terima kasih Kalesang. Ini Bos Kalesang lagi kemana nih? Saya pertama menyampaikan terima kasih di ujung diskusi kita ini, dan saya berharap kepada seluruh teman-teman PMR di Kota Ternate, terutama penyelenggaraan kegiatan Apkremu di SMA 5, kalau dikonsolidasi, dikoordinasikan secara baik, sehingga kegiatan itu bisa berlangsung secara baik. Dan selanjutnya, tentunya di kegiatan itu kita berharap ada poin-poin penting dalam pemberian, terutama peningkatan kapasitas para relawan kita, itu juga penting didorong, tidak hanya pada aspek peningkatan kreativitas dan inovasi di bidang lain, tetapi penguatan pada aspek kepalangmeraan itu menjadi penting. Mereka juga harus diberikan kuat sehingga hasil dari Apkremu itu bisa memberikan yang terbaik untuk kelanjutan dari kepalangmeraan, terutama relawan kita ke depan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, kita lanjut dulu berikutnya dari wakil. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih dulu buat teman-teman Kalesang yang sudah memberikan ruang buat kami berdiskusi tentang kegiatan PMI. Ini kegiatan publikasi. Insya Allah nanti teman-teman PMI yang lain juga bisa turut menyaksikan nantinya beberapa informasi juga bisa didapat oleh teman-teman melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Kalesang itu sendiri. Kemudian terima kasih juga buat Pak Wakasek selaku Ketua Panitia Penyelenggara Apkremu. Insya Allah nanti kegiatan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan nantinya. Dan kami dari PMI Kota Ternate tetap akan mendukung untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Apkremu sampai nantinya di ending kegiatan. Dan berharap nantinya buat PMR yang ada di sekolah lain, insya Allah nantinya kelanjutan dari kegiatan ini juga bisa dilaksanakan nantinya oleh PMR yang ada di sekolah lain selain dari SMA 5 nantinya. Itu dari kami. Terima kasih untuk semua, pertama buat Kalesang. Iya, baik. Terkait dengan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh SMA 5, yaitu Apkremu yang kelima, saya terima kasih yang sebesar-besarnya nih, terutama kepada Ketua PMI Kota Ternate ya, atas support, kemudian kesediaannya untuk menjadi pelindung dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kepada teman-teman relawan pengurus PMI Kota Ternate ya, banyak hal yang relawan
relawan-relawan yang diterjunkan di sekolah ini dari beberapa hari yang lalu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai ke pelaksananya nanti, tentunya itu suatu bantuan yang luar biasa atas untuk untuk suksesnya kegiatan Akademi Limang. Saya berharap mudah-mudahan semua sekolah-sekolah yang ada di Kota Ternate, baik tingkat SMP maupun SMA, nantinya bisa berpartisipasi aktif. Kemudian karena ini adalah kegiatan kita bersama, tentunya sukses dan tidaknya itu adalah tergantung dari kita, baik penyelenggara maupun peserta. Baik. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Surya, Pak Mahir Melusi, dan juga Pak Fahri yang sudah bergabung dalam sama-sama malam ini. Kami dari Sang Official mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk yang sudah bergabung di Room Bincang Kalesa, jangan lupa untuk follow terima kasih Instagram Kalesang Official, Kalesang Info, ada YouTube